Bunda, balik lagi nih masih sama aku Putri Andriana dalam acara persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Dan lagi-lagi masih membahas soal morning sickness. Di sini aku masih sama Dr. Adrian Gunawan yang kebetulan memang ahlinya dalam bidang kandungan. Makanya kita mau bahas soal morning sickness. Nah dok, ngomongin soal morning sickness nih, ada nggak sih pantangan makanan atau minuman buat para ibu hamil supaya tidak terjadi morning sickness? Soalnya kalau aku kan denger-dengernya banyak ya, aku nggak tahu sih mitos atau fakta, tapi kalau lagi hamil nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nanti begini begitu. Itu ada nggak sih sebetulnya pantangannya dok? Sebenarnya sih saya selalu bilang nih ke pasien, kalian kalau bisa makan aja, jangan terlalu pantang sana sini. Memang betul ada makanan-makanan tertentu yang sebaiknya dihindari. Tetapi saya tekankan gini, kalian bisa makan, yang penting makanan itu bersih dan sehat. Karena dengan semakin sering makan, mualnya akan berkurang. Nah, sedangkan kalau makanan yang harus dihindari, biasanya sih mitosnya, hindarilah makanan yang asam, yang pedas, dan yang bau. Bau tuh kayak gimana tuh dok? Oke, bau kayak durian gitu misalnya? Bau itu subjektif juga, iya kan? Jadi tergantung dari orangnya. Nah ini sebenarnya ketiga hal ini itu selalu saya sebutkan ke pasien, tapi saya bilang tergantung kamunya juga. Karena kadang-kadang contoh ada yang ngidamnya asam. Ibu bisa makan asam? Bisa. Kalau saya makan asam jadinya enak nih dok, makan aja. Selama kamu habis itu nggak mual, nggak muntah, lanjutin. Dok saya bisanya makan yang pedas, lanjut aja. Dok saya kalau lagi ini di rumah pengennya masak, saya mau makan. Tapi kalau saya udah nyium baunya nggak tahan, saya bilang coba ibu pakai masker. Kalau pakai masker masih nggak tahan ya udah, ibu terpaksa masaknya pakai jari. Pesen. Maksud saya hindarilah dan jalanilah kehamilan itu dengan happy. Iya gitu. Berarti sebetulnya balik lagi kita sebagai ibu hamil juga harus aware sama diri sendiri ya. Kita lagi pengen apa gitu kan, kayaknya kalau kita makan pedas tuh impactnya ke kita apa, tuh balik lagi kita harus tahu diri kita sendiri terlebih dahulu. Betul. Ya dok. Nah tapi aku penasaran sih, mungkin ini nggak berkaitan sama morning sickness, tapi katanya kalau ibu hamil tuh nggak boleh makan yang ada duri-durinya, misalnya kayak nangka, duren, atau ya pokoknya ada duri-durinya gitu. Itu bener nggak sih dok? Aku penasaran sih ini sebenarnya. Itu sih sebenarnya mitos lagi ya. Iya. Jadi kalau duren, nangka, mungkin rambutan, banyak rambut, enggak, itu sebenarnya silahkan mau makan apa saja. Ada juga yang mengatakan jangan makan mangga muda atau jangan makan nanas, nanti bisa keguguran kembali. Itu hanyalah mitos. Ya, mereka boleh makan, tentu saja nutrisinya itu cukup baik, tetapi pada kadar yang tepat. Contohnya tadi duren. Saya selalu bercandanya gini sama pasien, dok saya mau makan duren, boleh, tapi bagi-bagi ya bu ya. Nah, kenapa? Kalau dia makan terlalu banyak, itu gulanya akan berlebih. Kalau gulanya berlebih tentu saja akan ada impactnya ke kehamilan dan juga ke bayinya. Sedangkan kalau dia lagi pengen makan, dikasih aja, namanya orang lagi pengen gitu ya. Kasih 1, 2, 3 butir, saya rasa udah cukup. Gitu. Akhirnya ya rasa penasaran aku tuh terpecahkan. Soalnya aku lagi mikir, waduh kalau aku suka banget buah-buah duren, nangka gitu. Masa lagi hamil 9 bulan harus nahan, kan sedih juga ya dok. Betul. Malah takutnya kalau misalnya kita lagi mengandung tuh mempengaruhi mood kita. Makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Akhirnya terpecahkan oleh dokter Adrian kalau itu mitos ya bunda. Jadi buat bunda-bunda yang selama ini takut makan buah-buahan, pokoknya makan aja selama bunda-bunda tuh tahu kalau misalnya itu berbahaya atau enggak. Nah balik lagi nih ngomongin soal morning sickness atau tadi hyperemesis gravidarum yang level lebih lanjutnya lagi. Itu sebenarnya ada nggak sih dok tanda-tanda yang wah ini kita harus ke dokter nih, wah atau ini kita atasin sendiri dulu, itu ada batasannya nggak dok? Sebenarnya kembali kita coba atasi dengan cara yang tadi alami, dengan makan dan minum. Kalau misalkan kita sudah coba makan dan minum dengan porsi kecil, dengan sering, minum bisa, itu cukup aman. Tetapi pada saat kita udah coba dan mualnya tetap tidak teratasi, ataupun muntahnya justru semakin berlebihan, pasien menjadi lemas, menjadi tidak bisa bangun, itu mereka udah harus cari pertolongan. Artinya mereka harus memeriksakan diri, ya.
ke bidan terdekat, ke dokter kandungan, ke rumah sakit. Kalau memang hasil pemeriksaan baik, tentu saja mereka akan boleh pulang kembali. Tetapi ada tanda-tanda yang kurang baik, mereka akan dianjurkan untuk dirawat. Jadi balik lagi kalau misalnya kayaknya kita merasa udah semakin parah, muntahnya makin banyak, itu harus segera periksakan ke dokter ya. Nah itu kan tadi cara mengatasinya gitu. Kalau misalnya memang bunda-bunda udah terlanjur merasa mual muntah atau morning sickness. Tapi nih aku minta tips dari dokter Adrian mungkin buat bunda di rumah supaya mencegah adanya morning sickness ini tuh ada nggak sih? Selain tadi kan utamanya adalah makan dan minum ya. Itu ada lagi nggak dok tips lainnya? Kalau tips lain sih selalu saya bilang, coba kamu jalanin kehamilan dengan happy. Happy ya. Jadi kamu jangan terlalu menjalani mualnya dengan sepenuh hati. Jalanilah kehamilan dengan sepenuh hati. Ya, jangan patah semangat, dok saya nggak kuat nih. Enggak, kamu harus kuat, kamu coba makan. Ya, nanti pada saat memang kamu sudah tidak bisa, kamu yakin pasti nanti ada dokter yang akan membantu kamu. Kamu akan diberikan terapi. Artinya saat ini kita sudah mulai dengan medikamentosa. Nah, pada saat kamu sudah mulai dengan medikamentosa, itu akan jauh lebih baik lagi. Dan kalau memang dengan medikamentosa, artinya obat yang kamu minum di rumah tidak kunjung membantu, baru kita rawat. Gitu. Sorry dok, tadi medikamentosa tuh maksudnya penanganan secara medis gitu apa gimana? Betul, dengan obat-obatan. Dengan obat-obatan. Kalau memang tidak berhasil dengan terapi alami, baru kita akan berikan obat-obatan untuk membantu mengurangi mual dan muntah tersebut. Ada kok obatnya memang. Oke, jadi gitu ya bunda, yang pertama morning sickness itu adalah hal yang lumrah terjadi. Bisa datang dari faktor hormonal bunda-bunda nih yang memang sedang mengandung dan juga sangat mungkin dirasakan oleh ayah-ayah atau para suami bunda-bunda. Tapi balik lagi nih kita tekenin tips dari dokter Adrian. Yang pertama itu bunda harus makan minum yang cukup karena itu adalah penanganan tingkat pertama ya dok sebelum ke dokter, kecuali memang bunda-bunda sudah merasakan ada gejala-gejala yang terus menerus atau tak kunjung selesai. Nah itu baru harus ke dokter supaya nanti sama dokter bisa dilihat nih kira-kira harus penanganan lebih lanjut, ada dirawat atau enggak gitu ya. Dan yang terakhir pastinya bunda-bunda dalam hamil tuh harus happy. Iya. Berarti kan dipengaruhi juga sama support system sekitarnya ya dok ya. Ya kan, jadi bukan cuma secara makanan atau minuman, tapi mood juga berarti mempengaruhi morning sickness tersebut. Oke, nah itu perbincangan aku sama dokter Adrian hari ini jujur aku senang banget karena banyak banget informasi-informasi yang aku serap. Nah buat bunda-bunda di rumah yang mau konsultasi ke dokter Adrian mungkin bisa menghubungi kemana dok? Ada sosial medianya kah? Atau nomor telepon atau email gitu? Kalau itu boleh datang ke tempat praktek. Tempat praktek ya. Saya di Rumah Sakit Hermina Ciledug, di Rumah Sakit Akida dan di Kamilan Sehat Karangtengah. Boleh juga add Instagram saya mungkin ya di dr.a.go spell ya mungkin ya. Saya spell GOEN ya itu dari Dr. Adrian Gunawan. Oke. Nanti kita tulis di bawah ini ya bunda-bunda. Jadi mungkin bisa kontak via Instagram atau langsung datang ke rumah sakit praktek tempat dokter Adrian Gunawan. Nah itu juga sekaligus mengakhiri perbincangan aku dan dokter Adrian hari ini. Terima kasih banyak dokter yang sudah menyempatkan waktunya ke sini untuk share informasi ke bunda-bunda. Dan aku Putri Andriana pamit undur diri. Sampai ketemu di episode persembahan untuk bunda lainnya. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye.